Inilah hasil dari pruning riset pada 3 minggu yang lalu, tidak menyisakan satu tunas pun. Dan ini adalah hasil pruning riset yang juga tidak menyisakan satu tunas pun. Dan ini pruning pendek atau short menyisakan 2 tunas. Dan ini juga menyisakan 2 tunas. Dan kami juga melakukan pruning middle, ya. Kalau pruning pendek menyisakan maksimal 3 tunas, tetapi untuk middle kita menyisakan 4 sampai 8 tunas. Coba kita hitung, inilah hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lakukan pemotongan di sini. Yang waktu itu kita lakukan secara bertahap. Inilah hasilnya, alhamdulillah. Inilah middle. Dan kami juga melakukan pruning long, menyisakan di atas 9 tunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inilah hasilnya long. Sungguhlah bahagia kalau melihat pohon-pohon anggur kita tampak sehat dan sempurna, begitu hijau, subur, walaupun diawali dengan pertumbuhan yang terseok-seok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang sedang menganggur atau yang suka menganggur, dan bagi para pemula, bersemangatlah menanam anggur. Dan inilah kondisi Jupiter kita yang terseok-seok itu sekarang sudah hampir kembali normal, ya, sudah mencapai 12 daun. Tetapi hari ini saya akan melakukan sortir atau pemilihan tunas-tunas yang bakal ditumbuhkan. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan dulu beberapa tahapan. Selama 3 minggu ini kita telah kehilangan sekunder 2 itu sepanjang 1 meter. Inilah kita pangkas ken pruning pada ujungnya, ya, untuk menghemat nutrisi. Karena terseok-seok, bebannya terlalu banyak atau terlalu berat, kita melakukan 2 hal, yaitu selain sekunder 2, kita juga melakukan amputasi ken pruning pada sekunder 1 di sini sepanjang 1,5 meter, ya, dengan kehilangan sejumlah 10 tersier. Kalau yang di sana sekunder 2 telah kehilangan sejumlah 5 sampai 7 tersier. Namun tidak mengapa, karena perjuangan itu perlu pengorbanan, yaitu kita kehilangan sejumlah sekitar 17 atau 18 tersier. Untuk persiapan penyortiran, kami harus menimbun batang yang ada di pot itu dengan menumbuhkan akar-akar bertingkat. Akar bertingkatnya nanti lebih banyak, dan nutrisi akan didapatkan dari akar-akar itu untuk mensuplai pembentukan atau pembesaran arem. Saat ini kita akan melakukan sortir atau menggolongkan mana yang harus dipotong, mana yang harus dipertahankan. Jadi kita mempertahankan cabang-cabang yang dekat dengan sumbernya. Sumbernya adalah
dari sekunder naik ke atas arem, ini arem ya. Yang dipertahankan adalah yang dekat dengan arem. Untuk shot kita pertahankan 2 tunas, yaitu tunas yang tumbuh dari sini dan yang tumbuh dari sini. Oke, selain dari situ kita harus potong. Seperti ini tumbuh, ini tidak dari aremnya, kita buang. Oke, bismillah. Oke, ini kita potong. Lalu untuk yang berikutnya ya, dari tunas yang pertama ini tumbuh 2 tunas saja ya, cabang 2 saja. Ini 1 cabang yang pertama, ini cabang yang kedua. Sisanya yang ke atas ini kita harus buang walaupun dia pigor. Oke, kita potong di sini. Bismillah. Oke, lanjut. Jadi kita pertahankan 2 di atas arem ini adalah yang 1 tunas adalah ini, yang 2 adalah tunas ini. Dalam 1 tunas yang pertama ini yang boleh tumbuh hanya 2 tunas, ini sama ini. Oke, dan di sana juga hanya boleh 2 tunas. Kenapa? Karena nanti di kemudian hari kami akan memotong pruning di sini, akan mempruning di sini. Karena yang kita pertahankan nanti adalah tunas yang dekat dengan aremnya. Nah, nanti setelah yang di sini sudah dibuang ya, di pruning, sisa ini 2, 1 dan 2. Nanti yang dipertahankan adalah yang dekat dengan aremnya, yang ini. Yang ini nanti dilakukan pemotongan lagi. Dan begitu seterusnya teman-teman ya. Ini nanti yang dipertahankan. Di sini nanti dicabangkan 2 lagi dan berikutnya. Oke, kita lanjut untuk yang ini. Kalau yang ini kelihatannya sudah normal, sudah berpola, yaitu dari aremnya ini tumbuh 2 tunas. Ini tunas pertama, tunas kedua. Oke, kita jaga dan pelihara, sangatlah pigor. Lalu untuk yang itu kita pruning reset. Jadi di sini ada tumbuh 2 ya. 2 cabang, sini 1 dan di sini juga 1. Tetapi di sini ini ada 2 cabang. Nah, kalau 2 cabang seperti ini, kita harus pilih salah satu dulu teman-teman. Jadi jangan dicabangkan ini berdua di sini karena ini reset. Maksimal itu 2, di sini 1, di sini 1. Ya, oke. Kita pilih salah satu di sini ya, karena strukturnya yang di sini adalah dekat dengan sini. Supaya nanti tidak terlalu berdekatan, agar mempunyai jarak, kita memilih yang ini ya. Dan ini pun juga yang lebih dekat dengan aremnya. Oke, kita lakukan pemotongan yang ada di sini. Bismillah. Oke, ini ya, kita sudah sortir, kita lakukan pengelompokan. Yang ditumbuhkan adalah yang dekat dengan aremnya. Kalau di sini aremnya belum kelihatan teman-teman karena ini pruning reset. Ayo kita lanjutkan ke berikutnya. Ini adalah pruning reset karena yang tumbuh baru 1, kita tidak ada pemotongan. Oke, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Kalau yang ini teman-teman ya, ini kita tumbuhkan karena ini adalah dapur umum ya. Dapur umum kita bebaskan dulu sebanyak mungkin untuk memasak makanan. Oke, kita lanjut di sebelah sana. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk pemangkasan cabang-cabang yang tidak diperlukan. Seperti contoh seperti ini. Ini sudah ada cabang ya, dari pruning resetnya itu ada cabang 2, 1 dan 2. Tetapi di sini ada cabang lagi, makanya kita harus lakukan pemotongan. Jadi kita pelihara 2 saja, yang ini kita buang 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah terbuang 1. Dan ini pruning reset di 1. Oke teman-teman, kita perjelas ya. Ini sekunder, ini tersier. Arem itu adalah ini. Inilah arem dari sini sampai sini. Dicabangkan ada 2, tunas yang pertama dan ini tunas yang kedua. Ya, tunas yang pertama ini nanti yang bakal dipertahankan untuk periode berikutnya.
Jadi nanti yang dipotong adalah yang ini. Ya, jadi nanti pemotongan berikutnya itu yang di sini yang dibuang. Jadi kita asasnya adalah ilmunya itu memelihara tunas-tunas yang dekat dengan aremnya. Ya. Oke, nanti di sini juga dibikinkan 2 cabang lagi, teman-teman. Cabang 1 ini, cabang 2 yang ini. Jadi nanti ini yang dipotong yang cabang 2 itu yang jauh, yang dekat lagi dan seterusnya. Sehingga nanti arem ini tidak akan memanjang ke atas terus, jadi akan pendek terus. Oke, kita lanjutkan. Ini tempatnya agak sempit, teman-teman, jadi saya akan melakukan secara hati-hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau kita tidak melakukan penyortiran atau pengelompokan yang dipelihara atau yang dibuang, nanti daunnya itu nggak bisa melebar. Ini kita potong lagi. Bismillah. Oke, jadi kita pelihara 2 cabang saja, ini sama ini ya, walaupun kecil, tetapi kalau kita sudah buang yang sisanya ini, nanti insya Allah akan jadi gede. Dan untuk supaya dapat nutrisi lebih banyak, kami sengaja tidak melakukan penyortiran atau pengelompokan pada tersier ini ya. Di sini adalah cabang yang pertama, di sini ada cabang yang kedua. Cabang yang kedua ini mempunyai 2 cabang lagi. Ini cabang yang pertama dan ini cabang yang kedua. Nanti ini karena dua-duanya pigor dan kami akan tumbuhkan terus, nanti akan kami lakukan penyortiran pada saat sudah mengeluarkan buah. Jadi nanti penyortiran berikutnya adalah yang tidak mengeluarkan buah baru kita buang. Tetapi kalau dua-duanya ternyata membawa buah, ya kita pelihara dua-duanya. Jadi pengangguran itu bebas, teman-teman. Kalau mati, tanam lagi. Penyortiran yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk memperbesar arem. Jadi di sini teman-teman ya, kita hanya memelihara 2 cabang. Inilah cabang pertama dan ini cabang yang kedua. Karena sekarang ini kita sudah cukup untuk dibantu oleh cabang-cabang yang di atas ini, maka kita harus bebaskan di sini. Kita lakukan pemotongan, kita peliharanya 2 tunas. Bismillah. Oke, inilah teman-teman. Jadi kita harus tega supaya keduanya ini nanti menjadi cabang-cabang tersier yang betul-betul mampu menghasilkan buah. Dan kalau dipotong di sini, teman-teman, nutrisi akan diambil oleh yang ada di depannya ini. Tetapi kalau di sini tidak dipotong, hanya dibiarkan liar, padahal yang dipakai hanya 2, tentunya akan menghabiskan nutrisi. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menanam anggur. Semangat bagi pemula dan terima kasih. Selamat sore.